Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dengan channel saya, yaitu Mapen channel yang membahas tentang seputar tanaman kopi. Alhamdulillah, dan moga-moga kita selalu diberi kesehatan dan kesuksesan dalam pertanian kopi kita, amin. Pada kesempatan kali ini langsung saja kita akan berbagi informasi tentang bahan B1. Jadi kapan sih waktu yang tepat untuk penyimpanan bahan B1, yaitu bahan B1 ataupun bahan entres untuk penyambungan. Jadi perlu saya jelaskan ataupun sedikit saya jelaskan, yaitu bahan. Jadi pada teman-teman petani kopi yang masih belajar seperti saya juga belajar. Jadi bahan di sini yang dimaksud adalah pertunasan yang nantinya akan membentuk percabangan ataupun perantingan yang dipelihara untuk pembuahan di tahun berikutnya. Jadi kita mengenal misalkan kayak gini, bahan B1 itu adalah tunas yang tumbuh dari percabangan ataupun perantingan yang nantinya akan digunakan untuk pembuahan di tahun berikutnya. Yaitu kita mengenal ada tunas raja ataupun juga tunas ranting, yaitu tunas yang produktif digunakan untuk pembuahan. Jadi yang produktif, kalau kayak gini ya teman-teman, ini adalah tunas cacing. Jadi ini tidak digunakan ataupun tidak disimpan atau dipelihara untuk pembuahan. Jadi ini harus dibuang. Ciri tunas cacing sendiri ya teman-teman, ini jadi dia cuma tumbuh 3 atau 4 ruas sekitar segitu. Dia kecil dan tumbuh di sela-sela buah. Biasanya dia tumbuh di sela-sela buah kayak gini. Dia hanya tumbuh kayak gini, jadi tidak mempunyai percabangan ataupun tunas ini pupus lanjutan. Jadi dia tidak punya, bentuknya kecil, jadi dia harus dibuang. Ya, yang harus dipelihara di sini adalah kalau saya itu 1 tunas raja, 2 tunas ranting. Nah, waktu yang tepat untuk penyimpanan bahan di sini, kalau sekarang ya, ini bulan Desember ya, awal Desember. Jadi teman-teman bisa melakukan mulai penyimpanan bahan ini kurang lebihnya itu ketika pohon kopi pasca pembungaan. Jadi setelah pembungaan raya itu teman-teman bisa mulai melakukan persiapan penyimpanan bahan. Jadinya nanti ketika misalkan bahan untuk entres penyambungannya, ketika teman-teman ingin melakukan penyambungan itu nantinya kira-kira kurang lebihnya, kalau di daerah saya itu di bulan Januari ataupun Februari itu bahan sudah siap dilakukan untuk penyambungan karena dia sudah tua ya. Jadi ininya tunasnya sudah mengeras, karena kalau terlalu mudah untuk melakukan penyambungan itu juga susah untuk hidup. Begitu juga dengan untuk bahan atau bahan produksi untuk di tahun berikutnya. Ketika teman-teman melakukan waktu yang tepat dalam mulai persiapan bahan, itu nantinya ketika akan digunakan untuk pembungaan di tahun depan itu waktunya tepat. Jadi nanti benar-benar siap si tunas ini ketika
fase pembungaan itu tiba. Jadi biasanya kan pasca pemanenan itu, setelah pemanenan itu sekitar bulan apa ya, bulan Agustus ya kurang lebihnya. Nah, nanti bulan-bulan berikutnya itu sudah benar-benar siap untuk pembungaan. Jadi si ranting ini, kenapa waktu untuk pemeliharaan ataupun penyimpanan itu harus diperhatikan, karena secara logika sendiri kalau kita lihat itu di daerah saya itu keadaan buah kopi sekarang masih dalam keadaan mata yuyu, dan juga sebagian ada yang sudah membentuk buah kopi. Jadi ini waktu yang tepat sekitar ini November Desember ini, sebelum si kopi ini menua, ini bahan sudah harus ada, harus dipersiapkan maksudnya. Karena apa? Bersamaan dengan kopi ini menua. Jadi untuk pengaturan ataupun pembagian nutrisi juga ini bisa diatur oleh pohon kopi itu sendiri. Di samping itu juga waktu yang tepat sendiri sudah mempengaruhi nantinya pada produktivitas kopi ataupun kesiapan bahan, misalkan teman-teman untuk melakukan entres ataupun penggunaan entres untuk penyambungan. Nah, ini bukan bahan teman-teman, ini tunas cacing. Dia sembunyi di sini di bawah ini, dia mengganggu, jadi dia tidak akan produktif. Jadi lebih baik ini dipotong saja. Kalaupun dipelihara teman-teman, ini kopinya atau dombolannya ini akan antara luas dan luas itu kan jarang sekali. Jadi dombolannya juga tidak sebanyak daripada dombolan yang normal dari tunas raja ataupun tunas seranting. Jadi misalkan tunas ini sudah kelihatan teman-teman. Nah, ini tunas cacing yang harus dibuang. Ini juga. Jadi sebelum melakukan pemeliharaan, teman-teman harus paham juga, maksud saya pemeliharaan entres atau bahan, penyimpanan bahan. Teman-teman harus bisa membedakan kriteria antara tunas raja, tunas ranting ataupun tunas cacing itu sendiri. Jadi sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi misalkan ini kayaknya jalan tunas raja. Dari tunas raja itu biasanya tumbuh di bawah mata tunas kayak gini teman-teman. Jadi dia menjulang ke atas, biasanya dia ada pupus lanjutan dan dia memecah dengan menampakkan siripnya. Jadi kelihatan sekali kalau tunas raja. Batangnya pun agak lebih besar daripada tunas ini ranting ataupun tunas cacing. Bentuknya biasanya dia pipih gepeng. Sedangkan untuk tunas ranting dia biasanya tumbuh di perantingan, bentuknya lebih kecil daripada tunas raja, namun dia mempunyai pupus lanjutan, jadi dia akan membentuk perantingan yang normal kayak gini kalau kita pelihara nantinya. Jadi apa pentingnya kita memelihara bahan nanti untuk persiapan produksi di tahun depan, dengan harapan yaitu pengoptimalan yaitu produktivitas kopi. Kalau kita tidak jeli ataupun tepat dalam memelihara ataupun menyimpan bahan B kosong kayak gini, jadi nantinya tentunya pasti kurang maksimal untuk produksi kopi di tahun-tahun berikutnya. Karena secara logika ini misalkan ini B1 ya, ini pembuahan pertama. Kalau kita nantinya untuk tahun berikutnya kita mempersiapkan bahan untuk B kosongnya, ini ruas yang sudah produktif ini nantinya di tahun depan tidak akan
produktif kopi lagi. Ini dia semakin menjauh, tentunya nantinya produktivitas akan menurun. Jadi penyimpanan bahan ataupun waktu yang tepat untuk penyimpanan harus kita ketahui agar berpengaruhnya nanti kepada hasil produktivitas daripada kopi kita. Ya, kiranya tentang waktu yang tepat atau kapan sih yang tepat untuk persiapan bahan B1 itu sudah saya jelaskan, kurang lebihnya kayak gitu. Bagi teman-teman yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti perkembangan info terbaru dari channel ini. Yang belum subscribe untuk bisa subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.